Masya Allah, dari hari ke hari semakin banyak hal yang kita pelajari. Kita sampai pada banyak sekali kebaikan. Dan sebenarnya sudah bisa kita simpulkan kalau kesehatan jiwa itu ternyata betul-betul menjadi kunci utama untuk kesehatan jiwa fisik. Betul, Ustaz. Hari ini Dr. Syed Akbar tidak banyak membawa cabai atau bawang ya kan. Toko udah tutup. Tutup ya. Tutup. Kalau ini cemilan saya. Ini kali cemilan ini. Cemilan orang pinter nih, Ustaz. Oh gitu ya. Karena itu almond itu memang mencerdaskan. Mencerdaskan ya. Iya, Ustaz. Jadi orang cerdas makannya almond. Oh, gitu ya. Nah, kalau gitu. Tagline baru. Iya, Ustaz. enggak apa-apa. Masya Allah. Tapi jangan banyak-banyak, Ustaz. Kenapa? Nanti menyedihkan. Iya, iya. Nah, boleh. Kalau saya ada satu quote yang saya pakai. Jadi ada seorang yang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia katakan, ya Rasulullah, saya punya 1 dinar, kemana saya harus sedekahkan? Gitu kan hadisnya kan? Betul. Lalu Nabi bilang, bersedekah untuk dirimu sendiri. Jadi ternyata selama ini banyak orang menyadari bahwa ya betul sedekah yang paling baik itu pada keluarga. Tapi jangan lupa bahwa ternyata Nabi pun mengajarkan kepada kita untuk bersedekah pada diri kita. Artinya apa? Ketika kita makan kacang almond kayak begini, oke lah mungkin harganya di atas agak sedikit lebih tinggi lah dibanding kacang biasa. Tapi niatkan sedekah maka Masya Allah jadi fadilah, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Memang enak kan? Enak ya? Enak. Enak. Abis ini pintar abis ini ya? Benar. Kita kok saya merasa juga memang agak meningkat akhirnya kecerdasan. Gitu. Kenapa ya, Pak? Ustaz tahu kenapa? Mhm. Salah satu rahasianya adalah kebahagiaan hati. Ya, Itu yang luar biasa. Jadi ternyata salah satu yang membuat gen kita itu bisa kuat, perkasa, powerful itu memang subhanallah karena jiwa, pikiran atau ya kita tertawa seperti ini dengan dalam keadaan yang tidak berlebihan itu ternyata menguatkan gen kita. Itu yang luar biasa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Hari ini Dr. Syed Akbar tidak membawa banyak bumbu dan masakan makanan, tapi beliau bawakan pada kita yang lebih berharga dari itu, yaitu literatur. Ini buku-buku. Saya juga nggak tahu, mungkin nggak bisa bacanya juga. Bisa lah, bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia, ya kan? Bukan bahasa Jepang lah. Kalau bahasa Jepang Kita boleh tanya nih, isinya apa? Kalau waktu itu saya yang membawa buku-buku, nah sekarang beliau yang akan banyak memberikan mutiara kitab pada kita nih. Nah, beliau langsung jelaskan dok, saya yang ngemil. Ya, nggak usah ngemil ya, dengerin. Ya, saya ngemil saya. Baik, Masya Allah, Bapak sekalian jamaah yang saya hormati, subhanallah ya. Ternyata Islam adalah agama yang sangat-sangat menjunjung tinggi keilmuan. Dan memang generasi-generasi soleh zaman dulu mereka sangat dekat dengan ilmu. Ya, saya membaca ulama-ulama itu bisa menulis buku puluhan buku mereka bisa tulis, Ustaz. Dan Ustaz lebih paham lah itu ya. Dan ternyata dasar dari semua itu adalah Islam. Dasar dari semua itu adalah pastinya adalah Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi SAW. Maka waktu saya baca buku-buku seperti ini ya, memang ini mungkin boleh dikatakan ini bukan buku literatur sih ya, tapi buku ringan lah ya. Tapi banyak yang saya dapatkan di sini justru malah konsep-konsep yang semuanya ada pada Islam. Contoh mengunyah dengan perlahan, kemudian kita makan jangan penuh ya, perutnya jangan penuh, kemudian puasa. Puasa itu ternyata salah satu disebutkan dalam salah satu buku ini, yaitu buku yang dikarang oleh dokter Jepang. Kebanyakan orang-orang Jepang yang mengarang ini. Gitu ya? Ya, dan waktu saya salah satu buku ini. Gitu ya dok ya? Orang Jepang datang-datangnya? Orang Jepang kan sangat menjunjung tinggi budaya mereka, Ustaz. Budaya ya. Jadi budaya mereka itulah yang mereka junjung tinggi, dan itu subhanallah ya. Waktu saya lihat itu tuh banyak sekali berpuasa sangat bermanfaat untuk kesehatan. Agama mana yang punya puasa paket komplit? Baik, saya jelaskan sedikit. Ya mas sekalian, subhanallah ya. Dalam salah satu penelitian disebutkan bahwa ada proses dalam tubuh manusia itu namanya autofagi, autolisis. Sel tubuh kita itu dia bunuh diri terprogram. Bunuh diri dalam konteks positif. Dia lenyap, hancur, dimakan oleh sel-sel yang lain itu per 12 hari. Per 12 hari dia akan terprogram. Jadi makanya kalau saya membayangkan orang yang tiap hari makanannya tidak sehat, dan ketika dia mau recycle lagi, dan yang bahan baku untuk membuat gen atau sel yang baru itu nggak ada, ya udah comot sana sini. Ustaz paham ya? Jadi misalkan gini, lambung itu per 3 sampai 5 hari. Dia recycle, dia diperbaharui. Artinya kalau tiap hari misalkan makan yang nggak sehat, mungkin gorengan-gorengan yang penuh dengan minyak, makanan-makanan yang tinggi karbo, tiba-tiba lambung mau recycle,
mau butuh bahan baku, nggak dapat. Akhirnya kalau udah nggak dapat, dia diambil bahan yang ada aja. Yaitu apa? Lemak yang nggak sehat itu. Itu yang diambil. Kita diambil. Akhirnya kalau lemak nggak sehat dipasang, tubuh itu kan reseptor. Akhirnya ketika yang masuk itu nggak sehat, ya makanan itu nggak sehat, si makanan tadi akhirnya mimikri. Ada beberapa jenis makanan itu mimikri. Mimikri itu dia mengambil alih seperti reseptor dan dia juga berperan sebagai bahan baku. Apa yang terjadi ketika reseptor diambil, berkata dia udah nipu ini. Ini inangmu nih, indukmu. Bahan baku dia juga tuh. Masuk situ ngelok nggak cocok. Kacau metabolisme dan di situ salah satu cikal bakal autoimun. 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 Nah, kembali ke ini tadi. Jadi per 12 hari maka subhanallah ya. Kalau kita ambil angka 365 Ustaz, itu kan 365 dibagi 12 kan ketemu angka 30. Jadi apoptosis terprogram, terstruktur dan penuh kebaikan dari Allah adalah puasa Ramadan. 1 bulan ya. 1 bulan. Tuh, yang pertama. Masyaallah. Lalu ada lagi Syawal 6 hari. Ada lagi Senin Kamis, udah 3 jenis tuh. Ada lagi Ayyamul Bid udah 4. Ada lagi puasa sunnah, ada lagi puasa the most ultimate fasting kalau bahasa saya. Puasa Daud. Kurang sehat apa orang Islam kalau saya mengikuti itu. Dan dia ini dalam buku ini salah satunya sih. Tapi kita tidak akan bahas buku ini ya. Dalam buku ini dan beberapa buku yang lain itu dia profesor, ya, dokter juga, ya. Memang saya katakan bukan buku referensi atau literatur, tapi banyak hal-hal di sini yang terkait semua dengan Islam. Terkait semua dengan Islam. Sayang dia nggak kenal Islam. Sayang orang ini si dokter Hiromis ini nggak kenal Islam. Kalau dia kenal Islam, dia akan mengatakan Robbana ma khalaqta hadza batila. Udah meninggal belum? Belum, Ustaz. Dia masih ada orangnya dan Masih dia ya. Mungkin nggak lama lagi kenal Islam. amin insyaallah, siapa tahu ya. Iya. Memang Jepang tadi saya katakan memang sangat dekat dengan budaya-budaya yang berhubungan dengan pola makan, pola minum, tidur segala macam. Jepang ya karena negara budaya sekali dia, meskipun Tuhannya kan nggak ada. Tuhannya matahari itu seperti. Nah, tapi yang jadi yang luar biasa itu mereka ini banyak nulis buku-buku ya yang kadang-kadang saya pikir itu Masya Allah gitu ya. Ini orang kalau lagi-lagi saya katakan kalau mereka ini tahu tentang Islam, maka subhanallah mereka akan ngerti bahwa ilmu pengetahuan itu dasarnya dari Islam. Ini mereka ini salah satu buku yang mungkin kita perlu bahas dan ini yang mengarangnya namanya Kazuo Murakami. Buku ini banyak mengubah persepsi masyarakat Jepang tentang bagaimana mengubah suasana hati. Dan suasana hati menurut hipotesis beliau switch nih kan. Jadi ternyata gen manusia itu bisa di on off kan sama dia. Dia tuh maksudnya perasaan jiwa tadi. Itu yang luar biasa dan saya baca itu yang ijo-ijonya ini saya katakan ini Masya Allah, saya bilang ini orang bahkan dibilang coba saya lihatin sesuatu yang menarik ini kata dia. Boleh. Bacakan sebagainya, Dok. Kazuo namanya ya. Kazuo Murakami. Jadi di dalam sel-sel penyusun tubuh kita yang jumlahnya tak terhitung, tepat di pusatnya tersimpan informasi cetak biru rancangan kehidupan. Ada gen yang sedang menyala dan melakukan kegiatan, ada gen yang baru saja menyalakan saklar lampunya. Dia mengistilahkan gen itu ada saklarnya. Ada pula gen yang baru saja memenuhi perannya, lalu ia mematikan saklarnya dan pergi tidur. Jadi kalau ada orang, misalkan gini, saya tidak heran kenapa di zaman dulu para ulama-ulama kita tuh pintar-pintar. Karena gaulnya sama orang pintar. Gennya itu terpengaruh dengan lingkungannya. Oh, itu terpengaruh ya? Banget. On, switch. Itu yang kata Nabi apa? Kalau tergantung agama temannya. Ya, dan ada kalau kau bergaul sama tukang parfum, iya. Nah gitu loh. Kalau paling tidak dapat aromanya. Itu hubungannya sama gen. Oh gitu ya. Jadi kalau sekarang kita mau cerita misalkan kita membangun pesantren, pondok, misalkan di Al-Fatih atau mungkin apapun bentuknya itu, memang menciptakan lingkungan yang mata, panca indera semua itu melihat sesuatu yang memang sedang dikejar. Sekarang mau membentuk ilmuwan. Ilmuwan tuh kerjanya ngapain? Teliti, baca, praktekan. Maka lingkungannya dibentuk di gen yang akan kita set up. Harus seperti itu semua. Jadi dia lihat dia tuh bukan anak-anak yang cuman ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, bukan gitu. Panca indera dia ngirim pesan ke sini. Ngirim pesan tek akhirnya tercipta blueprint. Codingnya dapat kalau bahasa saya. Ini yang luar biasa. Itu dia mengonkan gen. Makanya
waktu apa ya? Dia bilang dia berkatakan, saya akhirnya pindah, dia bilang. Saya nggak mau tinggal di Jepang, kata dia. Karena untuk riset segala macam ini, saya akhirnya memerlukan lingkungan yang baru. Akhirnya dia pindah ke Amerika, masalah orang ini. Karena di sana lingkungan ilmu pengetahuannya menurut dia lebih mensupport dia untuk men-switch gennya. Kata dia begitu. Dia pindah lingkungan untuk men-switch gen. Itu kayak ini dok ya, kayak hadis Rasul tentang Nabi ketika berkisah yang membunuh 100 orang itu. Oh iya, betul. Kan ujungnya kan orang berilmu, orang soleh yang didatangi kan fatwanya adalah apakah Allah masih mungkin mengampuni saya? Dia bilang Allah maha pengampun. Tapi pesannya, oke, kamu sangat mungkin diampuni Allah. Sudah bunuh 100 orang itu. Itu kan kejahatan yang Luar biasa. 100 orang loh. Kan? Satu nyawa begitu mahalnya. Itu ternyata pesannya luar biasa. Uhjur ardoka fa inna ardoka ardusu. Tapi kamu harus tinggalkan negerimu. Karena negerimu itu negeri yang jahat. Oh, Masya Allah. Artinya itu lingkungan jahat tuh. Ya kan? Lingkungan jahat. Nah, maka kemudian yang membuat dia jahat berarti tadi itu yang gen yang negatif itu kemudian nyala. Betul. Mungkin gitu ya. Betul. Dan dia setelah itu membuat jadi pembunuh. Betul, itu dia. Betul. Akhirnya sifat, sikap semua berubah. Jadi gara-gara itu. Dan memang kata kunci dari gen ini, kata si beliau ini, kata si Kazuo ini adalah jiwa atau hati. Semakin baik hatinya, semakin baik jiwanya, semakin baik gennya. Jiwa. Kolbu. Bahasan di awal. Nafs, kolbu, nafs. Nah, ini ada kata-kata dia. Dia bilang hati, dia nyebutnya hati. Memiliki sejenis energi berupa rasa haru, terima kasih, senang, harapan, kasih sayang, dan doa. Itu kan endorfin semua tuh. Selain itu ada pula dendam, marah, khawatir, sedih, semua yang positif, negatif bercampur. Berbagai pikiran dan perasaan, kesadaran, dan keadaan mental kita memberi pengaruh pada kerja gen dan menentukan on-off-nya dia.